Resmi Sir Jim Ratcliffe membeli Manchester United sebanyak 25%. Manchester United mengumumkan telah resmi melepas 25% sahamnya ke investor baru yakni Sir Jim Ratcliffe. Sir Jim Ratcliffe merupakan bos perusahaan kimia Ineos dari kota Manchester dan mengeluarkan 1,2 miliar pounds untuk bisa membeli saham Manchester United tersebut. Ia juga dikabarkan akan menyediakan sekitar 236 juta pounds untuk investasi ke stadion dari Old Trafford. Manchester United tak baik di lapangan dan juga cateringnya. Manchester United cukup bobrok di dalam dan di luar lapangan. Selain main buruk, cateringnya juga diberi rating rendah karena menjual ayam mentah. Dilaporkan oleh Talksport, Badan Standar Makanan di Inggris atau FSA memberi catering internal Manchester United rating 1 dari 5. Disebutkan ada insiden keracunan makanan di Old Trafford. Ada momen di mana penonton disuguhi ayam mentah. Barcelona koleksi poin terbanyak di La Liga sepanjang tahun 2023. Andil La Liga Spanyol dihitung dari bulan Januari hingga Desember 2023 ini, maka Barcelona adalah juaranya. Sepanjang tahun kalender tersebut, poin Blaugrana melebihi capaian dari Real Madrid. Pasukan Xavi Hernandez total mengumpulkan 88 poin di sepanjang tahun 2023 ini. Dalam kurun waktu yang sama, Los Blancos hanya punya 85 poin dari hasil 26 kemenangan, 7 hasil imbang, dan 7 kali seri. Karena cedera, nasib Kepa Arrizabalaga di Real Madrid jadi tak jelas. Cedera yang menimpa Kepa Arrizabalaga di Real Madrid membuat nasib dan masa depan dari sang penjaga gawang semakin tak menentu. Karena hal tersebut, Real Madrid akhirnya memainkan kiper pelapis mereka yakni Andre Lunin. Menariknya, performa Lunin rupanya di luar ekspektasi dan cukup mengesankan. Dengan performa apik Lunin tersebut, itu berarti Madrid kemungkinan besar hanya akan memprioritaskan dua posisi untuk skuad mereka yakni posisi bek dan juga posisi penyerang. Itu tentunya membuat harapan dari Kepa untuk bisa dipermanenkan oleh Madrid akan bisa pupus. J.Edisius dan juga Nathan Joe diambil sumpah WNI pada tanggal 28 Desember. J.Edisius dan juga Nathan Joe sudah mendapatkan jadwal pengambilan sumpah menjadi warga negara Indonesia. Kali ini akan terlaksana pada tanggal 28 Desember mendatang. Hanya saja keduanya dipastikan tak akan ambil bagian di Piala Asia 2023 sebab PSSI sudah mendaftarkan entry nama sejumlah 50 pemain dengan deadline pada tanggal 10 Desember yang lalu. J dan juga Nathan tak bisa didaftarkan ke AFC karena belum beres proses naturalisasinya saat deadline tersebut. Liverpool kini alami krisis bek kiri. Liverpool kini mengalami krisis bek kiri setelah Kostas Tsimikas cedera dalam pertandingan melawan Arsenal kemarin. Cederanya Tsimikas membuat Liverpool tidak punya banyak pilihan di posisi bek kiri. Bek kiri utama Liverpool yakni Andy Robertson masih menepi karena dislokasi pada bahunya. Joe Gomez menjadi satu-satunya pemain senior yang bisa menjadi pelapis di posisi tersebut. Jurgen Klopp kemungkinan akan mengandalkan Joe Gomez sampai tahun baru dan Klopp berharap bahwa Gomez bisa fit terus-menerus. Tsimikas patah tulang selangka, Bukayo Saka minta maaf. Tak bisa dipungkiri Bukayo Saka punya andil dalam cedera Kostas Tsimikas. Bek kiri Liverpool tersebut mengalami patah tulang selangka akibat jatuh setelah berduel dengan Saka di dekat garis pinggir lapangan. Tsimikas bahkan sempat menerjang manajernya sendiri yakni Jurgen Klopp yang berdiri di technical area. Bukayo Saka menjelaskan insiden itu dari sudut pandangnya. Pemain internasional Inggris tidak bermaksud melukai Kostas Tsimikas. Kudengar dia sudah dibawa ke rumah sakit, jadi sudah pasti aku ingin minta maaf kepada dirinya. Tentu saja aku tidak bermaksud demikian, kata dari Saka. Liverpool akan terus beri tekanan Arsenal hingga goyah di puncak klasemen. Arsenal saat ini masih kokoh di puncak klasemen sementara Liga Inggris 2023-2024 dan manajer Liverpool Jurgen Klopp menegaskan timnya akan terus berusaha memberikan tekanan di tiap pekannya sampai The Gunners goyah. Jurgen Klopp pun meminta anak asuhnya untuk terus berlari kencang dan memaksimalkan semua laga yang tersisa sembari berharap Arsenal akan terpeleset.
Manchester United kalah dari West Ham karena Erik ten Hag tidak punya rencana B. Sebuah kritikan dilemparkan oleh Peter Schmeichel kepada Erik ten Hag yang menyebut bahwa sang manajer bertanggung jawab penuh atas kekalahan timnya melawan West Ham United. Schmeichel mengkritik Erik ten Hag yang menyebut bahwa sang pelatih tidak menyiapkan rencana yang matang di laga itu dan ia tidak menyiapkan rencana cadangan. Mereka terlihat bermain tanpa rencana yang matang. Jujur saya tidak pernah melihat mereka bermain dengan seburuk ini dalam jangka waktu yang panjang, ucap dari Schmeichel. Rasmus Højlund menuju 1000 menit tanpa gol di Liga Inggris. Satu laga lagi terlewati dan Rasmus Højlund belum juga pecah telur di ajang Liga Inggris di musim ini. Striker Manchester United itu diambang 1000 menit tanpa gol di ajang tersebut. Rasmus Højlund lagi-lagi belum mampu mencetakkan gol perdananya di ajang Liga Inggris. Padahal sudah 14 laga dilewatinya di ajang tersebut bersama Setan Merah. Hal itu terbilang kontras mengingat Rasmus Højlund tokcer di ajang Liga Champions. Sebelum Manchester United tersingkir, penyerang 20 tahun asal Denmark tersebut mampu mencetak 5 gol dan menjadi salah satu top skor di fase grup Liga Champions. Chelsea kalah lagi. Chelsea menelan kekalahan dengan skor akhir 1-2 dari Wolverhampton dalam laga di Liga Inggris. Wolverhampton memastikan kemenangan di paruh kedua lewat aksi dari Mario Lemina dan juga Matt Doherty. Sedangkan Chelsea sempat memperkecil skor berkat gol dari Christopher Nkunku. Dengan hasil ini Wolverhampton pun kini menyamai poin dari Chelsea, yakni mereka memiliki 22 poin. Wolverhampton menempati peringkat ke-11 setingkat di bawah The Blues yang unggul selisih gol. Christopher Nkunku tandai debut di Liga Inggris dengan sebuah gol. Chelsea tumbang 1-2 di kandang Wolverhampton dalam laga debut Christopher Nkunku di ajang Liga Inggris. Namun demikian setidaknya Nkunku sukses membuatkan 1 gol. Nkunku menyudahi permainan dengan impresif. Pesepak bola 27 tahun itu membuat 25 sentuhan dan 3 percobaan yang seluruhnya mengarah gawang lawan. Ini adalah gol pertama Nkunku sejak diangkut Chelsea dari RB Leipzig pada musim panas yang lalu. Chelsea si paling banyak kalah di ajang Liga Inggris. Chelsea menyambut Natal dengan kekalahan dari Wolverhampton dan ada kado lain yang tak kalah pahit, sebuah catatan buruk di tahun 2023. Buat Chelsea, hasil dari Wolverhampton tersebut merupakan kekalahan ke-8 di musim sejauh ini. Kekalahan dari Wolverhampton turut mengantarkan Chelsea ke sebuah catatan buruk. Dilansir dari Opta, mereka adalah tim Liga Inggris paling kerap kalah sepanjang tahun 2023, yakni sebanyak 19 kali. Selain itu mereka juga menelan 4 kekalahan kandang beruntun untuk pertama kali sejak Desember 2000. Masa depan dari Stefano Pioli ada di tangan Zlatan Ibrahimovic. Milan News melaporkan bahwa Zlatan Ibrahimovic akan menjadi salah satu hakim untuk masa depan dari Stefano Pioli. Ia akan menentukan apakah Pioli bisa lanjut atau tidak di AC Milan. Seperti yang diketahui, Zlatan kini resmi bergabung dengan AC Milan kembali, namun ia mengemban tanggung jawab yang berbeda saat ini. Red Bull mengangkatnya sebagai direktur klub yang baru. Ia akan mengambil sejumlah keputusan strategis klub. Salah satunya adalah Zlatan akan turut ambil suara dalam menentukan masa depan dari Stefano Pioli. Rencana AC Milan di bursa transfer Januari pulangkan Gabbia dan beli bek baru. AC Milan jelas mengalami situasi darurat di lini belakang. Mereka kini disebut akan berusaha untuk bisa memperbaiki masalah tersebut. Dilansir dari Fabrizio Romano, AC Milan kini disebut punya 2 solusi. Yang pertama, Rossoneri akan memulangkan Matteo Gabbia dari Villarreal, dan yang kedua Milan akan mendatangkan bek tengah yang baru. Pelatih AC Milan Stefano Pioli sebelumnya memberikan kabar gembira yang mengatakan bahwa manajemen AC Milan siap mendatangkan amunisi baru pada bursa transfer musim dingin. Manchester City mulai serius Alejandro Balde. Barcelona harus hati-hati kehilangan bintang mudanya yakni Alejandro Balde, sebab Manchester City mulai serius untuk bisa memboyong sang pemain. Laporan dari Vias menegaskan bahwa Manchester City berada dalam kondisi serius untuk bisa mengejar sang pemain apabila Barcelona siap menjualnya. Berapapun harga yang diminta oleh Barcelona bakal disanggupi oleh Manchester City, dan sejauh ini harganya diprediksi mencapai 100 juta euro.
Meski sulit, Barcelona masih berupaya mencari pivot baru di bulan Januari. Barcelona masih diburu urgensi untuk bisa mendatangkan nama baru di bulan Januari mendatang. Mereka masih membidik pivot baru guna dihadirkan ke kota Katalan. Pasalnya, komposisi pemain serupa dirasa masih kurang. Belakangan Xavi ingin kehadiran pemain yang memiliki karakter dan pede kala memegang bola. Tak hanya itu, kriteria pivot baru yang diinginkannya harus bisa mematikan serangan lawan ketika melakukan penyerangan. Manchester City bekerja keras demi menangkan perburuan bintang Argentina. Manchester City dikabarkan sangat mengidamkan jasa Claudio Echeverri, sehingga mereka akhirnya bekerja keras untuk bisa memenangkan perburuan pemain River Plate tersebut. Dilansir oleh Fabrizio Romano, Manchester City dilaporkan sebagai klub yang paling serius ingin mendatangkan sang pemain, yang mengatakan City sudah melakukan pendekatan dengan sang pemain tersebut, dan kini City diklaim akan terus bekerja keras agar bisa memenangkan perburuan dari sang gelandang yang diklaim sebagai titisan dari Lionel Messi. Gabung Manchester United, gaji Takefusa Kubo naik 7 kali lipat. Klub Liga Inggris yakni Manchester United nampaknya benar-benar kesengsem dengan aksi dari Takefusa Kubo. Setan Merah dilaporkan siap membayar mahal untuk jasa sang winger Real Sociedad tersebut. Mundo Deportivo melaporkan bahwa Erik ten Hag sangat tertarik untuk bisa memboyong Kubo ke Old Trafford. Sang winger saat ini menerima gaji sekitar 33.000 euro per pekannya di Real Sociedad, dan jika mau pindah ke Manchester United, angka itu bakal naik secara drastis. Manchester United dikabarkan siap menaikkan gaji Kubo 7 kali lipat dari yang ia terima di Real Sociedad saat ini. Kubo sendiri dikabarkan punya market transfer yang cukup mahal. La Real hanya mau menjual sang pemain di kisaran 60 juta euro. Real Madrid tertarik boyong bek milik Al Nassr. Petualangan Laporte bersama klubnya Al Nassr masih terbilang dini. Pemain blasteran Prancis Spanyol itu bahkan belum menuntaskan musim pertamanya di sana. Namun Marca melaporkan Aymeric Laporte kini digoda untuk kembali menuju Eropa, dan klub yang menggodanya adalah Real Madrid. Alasan utama Real Madrid kini mencari bek tengah yang baru karena badai cedera yang memburu. Madrid kini sudah kehilangan 2 bek tengahnya sebelum tahun 2023 berakhir.